Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berada tetap di jalan yang dianugerahi oleh Sang Maha Kuasa. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Altop Zapib Nuriana Firdaus. Kemudian nanti ada rekan saya, Nazwa Rahma Kartini, hendak menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita simak penjelasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai meluruskan makna dari pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu makna dari pembelajaran. Pembelajaran yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan suatu arahan, serta memiliki motivasi dari seorang guru. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada beberapa tahapan, yakni yang pertama, apersepsi, di mana siswa melakukan aktivitas menggali pengetahuan yang telah dia miliki. Kemudian yang kedua adalah tahapan eksplorasi, di mana siswa melakukan suatu kegiatan pengamatan terhadap apa yang telah guru sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tahap elaborasi, di mana guru memberikan suatu penguatan materi terhadap apa yang telah diberikan dan dilakukan oleh siswa. Nah, lantas bagaimana sih kondisi pembelajaran bahasa Indonesia pada saat ini gitu ya? Pembelajaran bahasa Indonesia justru memiliki peran yang sangat penting dalam membina keterampilan komunikasi, juga penguasaan ilmu pengetahuan lainnya. Pembelajaran bahasa ini hendaknya dikembangkan menjadi pembelajaran yang multifungsional melalui suatu penciptaan pembelajaran yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Lantas apa sih pembelajaran harmonis, pembelajaran bermutu, sama pembelajaran yang bermartabat itu? Nah, pertama, pembelajaran yang harmonis. Ini adalah suatu kondisi pembelajaran di mana kondisi pembelajaran ini mampu merangsang guru dan siswa bekerja secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, guru melaksanakan berbagai peran ya, baik sebagai moderator, mediator, fasilitator, motivator, evaluator, dan banyak lagi tortor yang lainnya. Bahkan tidak lepas, guru juga berperan sebagai transformator dan juga seorang konduktor dalam melakukan suatu tindakan pembelajaran. Bahkan menjadi seorang konselor juga hal yang belum pernah terjadi dalam pembelajaran, apalagi ini pembelajaran bahasa Indonesia. Utamanya ini untuk mengacu kepada tujuan di mana kita ingin mewujudkan suatu pembelajaran yang harmonis. Kemudian ada pembelajaran bermutu. Ini adalah suatu kondisi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran, yang mana artinya pembelajaran ini dilaksanakan benar-benar dan diarahkan guna mencapai pembentukan kompetensi pada setiap siswanya. Pembelajaran ini juga dicerminkan pada adanya suatu aktivitas guru dan siswa, ya kan, yang dinaungi oleh prinsip pembelajaran dengan tepat, gitu kan. Inti adalah pembelajaran bermutu. Lantas apa itu pembelajaran bermartabat? Ini adalah suatu pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai tertentu, terutamanya nilai-nilai norma budaya yang ada pada bangsa kita. Hidup di dalam suatu kondisi pembelajaran ini dicerminkan dengan adanya hubungan baik antara siswa dengan guru, juga seluruh elemen pendidikan, kepercayaan siswa terhadap elemen sekolah, dan juga sebaliknya, serta adanya cerminan budaya baik dalam setiap gerak, irama, dan pembelajaran. Nah, guna menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang harmonis, bermutu, juga bermartabat, guru hendaknya harus senantiasa belajar untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Guru juga jangan terlalu asyik mengajar tanpa memedulikan tugasnya untuk juga belajar, tentunya karena guru selain
berikan pembelajaran, juga guru akan memberikan pembelajaran terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga kepedulian guru untuk tetap belajar juga ini memiliki alasan yang kuat gitu kan, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang berkembang ini tentunya akan terus berubah, terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada saya berikan tanggung jawab ini kepada pemateri kedua. Silakan. Nama saya Najwa Harap. Ini saya di sini akan melanjutkan materi mengenai menuju pembelajaran bahasa Indonesia yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menguasai benar konteks keindonesiaan. Penguasaan ini akan menjadi dasar bagi bidang-bidang lain yang sifatnya bisa saja sangat umum. Konteks keindonesiaan dimaksud adalah segala karakteristik yang harus melekat pada bidang selanjutnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Guru bahasa dan sastra Indonesia tentulah harus menguasai dengan benar ilmu bidang sastra. Bidang ini mencakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Bidang ilmu bahasa merupakan bidang lain yang akan menjadi landasan bagi pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah. Secara umum, bidang ini dapat dikategorikan menjadi sub-bidang mikrolinguistik dan sub-bidang makrolinguistik. Materi selanjutnya yaitu mengenai mikrolinguistik. Berkenaan dengan seluruh cabang ilmu bahasa meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan pragmatik. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi bahasa. Melalui penguasaan bidang ini, guru akan mampu membimbing siswa melafalkan bunyi bahasa secara tepat. Dan yang kedua yaitu morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis ini merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kalimat. Yang keempat yaitu semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna bahasa, sedangkan pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa khusus yang mengkaji bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Selanjutnya yaitu mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah ilmu bahasa yang dengan cabang ilmu lain di luar bahasa, yaitu terdapat sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini merupakan hasil perpaduan antara ilmu bahasa dan ilmu di luar bahasa, yakni ilmu sosial, sehingga kajiannya mengarah pada pendalaman tentang bahasa-bahasa di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pukolinguistik, merupakan hasil perpaduan antara bidang bahasa dan psikologi, sehingga kajiannya lebih menekankan pemaknaan bahasa ditinjau dari ilmu jiwa. Demikian pula berbagai cabang makro lain yang merupakan perpaduan antara ilmu bahasa dengan ilmu di luar bahasa. Selanjutnya yaitu materi mengenai meluruskan kembali arah pembelajaran bahan dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya adalah untuk membentuk kompetensi komunikatif pada diri siswa. Kompetensi komunikatif itu sendiri tidaklah hanya dipandang sebagai kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi, tetapi lebih luas mencakup kemampuan penguasaan kompetensi gramatik bahasa, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi pragmatis, kompetensi wacana, dan kompetensi strategis. Kompetensi komunikatif yang menjadi akhir pencapaian pembelajaran bahasa Indonesia tersebut memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, makna itu penting, mengalahkan struktur dan bentuk. Yang kedua, yaitu konteks itu penting, bukan item bahasa. Yang ketiga, belajar berkomunikasi. Yang keempat,
Target penguasaan bahasa itu dicapai melalui proses pengatasi hambatan berkomunikasi. Yang kelima, yaitu kompetensi komunikatif menjadi tujuan utama, bukan kompetensi kebahasaan. Dan yang terakhir, yaitu kelancaran dan keberterimaan bahasa menjadi tujuan, bukan sekedar ketepatan bahasa. Siswa didorong untuk selalu berinteraksi dengan siswa lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada suatu kesalahan, apabila ada suatu kesilapan, mohon dimaafkan karena kami hanya sebatas manusia yang dipenuhi oleh dosa dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.